kelompok kami akan menjelaskan dampak kependudukan Jepang di bidang pendidikan. Yuk, simak penjelasan kita. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar untuk menjadi pemimpin di Asia Timur Raya. Mengenai pendidikan pada zaman Jepang yang disebut Hakoichiyo, yaitu mengajak seluruh rakyat Indonesia mencapai kemakmuran sama Asia Timur Raya. Nah, pendidikan pada zaman Jepang ini, siswa mendapat pengetahuan yang sedikit, mereka lebih banyak mendapat latihan atau bekerja. Jadi, itulah salah satu yang melatar belakangi kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, bagaimana Jepang mengambil simpati bangsa Indonesia. Nah, usaha Jepang menarik simpati dalam bidang ekonomi, yaitu Jepang memberi komisi yang baik pada pedagang-pedagang pribumi yang bersedia menjual barang-barang Jepang. Cara lain untuk menarik simpati adalah lewat jalur pendidikan. Pelajar Indonesia diundang untuk belajar ke Jepang dengan mendapat beasiswa. Dan selanjutnya, apa sih sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia? Berikut hal yang merupakan instrumen penting dalam pendidikan. Jepang memiliki beberapa hal yang merupakan instrumen penting dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan dan fungsi pendidikan Jepang. Karena dengan memberi sedikit hadiah kepada pribumi, Jepang dapat memperoleh kebaktian mereka dan pembelaan mereka untuk melawan kekuatan Barat. Konkretnya, tujuan pendidikan pada masa pendidikan Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk melawan peperangan bagi kepentingan Jepang. Pada akhir masa Jepang terdapat tanda-tanda tujuan pendidikan menjepangkan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya adalah kurikulum yang Jepang terapkan. Setelah kegagalan sistem Triple Movement, Jepang merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai perwakilan pribumi dalam mengatur pendidikan di Indonesia, yaitu dengan mengakomodasikan kurikulum dalam pendidikan yang juga diakulturasi dengan kurikulum Jepang. Meskipun menjelang akhir masa pendidikannya, Jepang berindikasi untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yaitu dikerahkannya Shindengu atau propagator Jepang untuk menanamkan ideologi yang diharapkan mampu menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Jepang juga memandang perlunya melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Pengelompokan usia dan tingkat belajar yang diterapkan pada masa saat ini merupakan hasil peninggalan dari Jepang yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Yang pertama, pendidikan dasar atau sekolah rakyat yang sekarang lebih dikenal dengan sekolah dasar yang harus ditempuh dalam waktu 6 tahun. Yang kedua, pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sekolah menengah pertama yang harus ditempuh selama 3 tahun dan sekolah menengah atas yang harus ditempuh juga selama 3 tahun. Yang ketiga, pendidikan kejuruan, yakni sekolah tingkat SMA yang memfokuskan pada kemampuan kerja siswa. Keempat, perguruan tinggi, yakni tertinggi dalam jenjang pencarian ilmu. Yang terakhir ada contoh penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Namun tujuan Jepang dalam memberikan pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Jepang dalam sistem pendidikan di Indonesia antara lain: yang pertama, perubahan kurikulum pendidikan; yang kedua, peningkatan jumlah sekolah; yang ketiga, penerapan sistem pendidikan inklusif; yang terakhir, meningkatkan kualitas guru. Lalu, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari penjajahan Jepang di bidang pendidikan? Dampak positif yang pertama yaitu diperbolehkannya bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran utama. Yang kedua yaitu ditetapkannya jenjang sekolah. Ada 12 tingkatan untuk semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, Jepang juga mendirikan beberapa perguruan tinggi yang bahkan sampai saat ini masih aktif beroperasi.
Dampak negatif yang pertama yaitu seluruh pelajar Indonesia harus mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, para pelajar dianjurkan untuk mengikuti organisasi militer yang hanya mementingkan kepentingan Jepang saja. Kemudian yang ketiga, para pelajar diwajibkan untuk menghafal lagu kebangsaan Jepang dan juga mempelajari adat istiadat Jepang.